Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Arif di Praja Channel, di mana channel ini bisa ngebahas tentang apapun. Gimana kabarnya? Buat kalian semua yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung di channel ini. Yang belum sempat untuk subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Siapa tahu informasi-informasi dari video yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Seperti biasa, kita bakal ngebahas, mereview, dan juga sedikit memberikan informasi mengenai hal-hal baru ya, mengenai hal-hal dunia perbilahan atau juga pisau, alat bantu untuk penyembelihan. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, dibantu di like dan juga di share jika video ini bermanfaat. Oke, tanpa nunggu lama lagi, seperti biasa saya bakal ngasih informasi sedikit tentang salah satu produk, di mana produk ini adalah produk pisau ya, pisau sembelihan. Seperti biasa saya masih mereview pisau-pisau yang berukuran pendek karena saya masih menyukai pisau-pisau yang ukuran pendek nih. Jadi kalau misalkan yang passionnya sama menyembeli dengan ukuran pisau yang pendek, mungkin video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya. Oke, kalau di video sebelumnya saya nge-review tentang bilah ataupun pisau yang berbahan dari DM5 ya, atau Julia. Nah, kalau di video kali ini saya akan mereview salah satu produk yang kualitasnya ini sudah bisa dibilang kualitas import, karena memang dari import gitu kan, bahan-bahan dan juga produksinya juga diimport gitu. Nah, pisau yang dari mana sih? Nah, sebenarnya sih clue-nya sudah ada dari topi yang saya pakai nih. Mungkin dari beberapa teman-teman juga sudah familiar dengan brand ini. Nanti juga brand si pisaunya sendiri akan kita kupas tuntas di video kali ini. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe, di subscribe dulu. Oke, teman-teman semua, sebelumnya di video-video yang sebelumnya saya sering banget ngebahas tentang beberapa pisau-pisau yang produksian dari Turki khususnya ya. Karena pisau-pisau Turki itu notabene-nya itu memang pisau-pisau yang berukuran pendek. Jadi jagal-jagal Turki itu memang mereka membuat pisau, atau si maker yang di sana itu membuat pisau itu yang pendek-pendek ya. Ada juga sih yang sampai 30 cm, ada juga. Cuman yang lebih familiar di sana itu pisau-pisau pendek. Karena apa? Mungkin lebih memudahkan pada saat eksekusi di tempat potong hewannya itu sendiri. Nah, untuk yang produk yang sekarang akan saya review adalah salah satu produk yang dulu sempat di review ya. Temannya itu sempat direview oleh saya sendiri gitu kan. Nah, dan pisau ini pernah menjadi pisau yang sangat diinginkan. Maksudnya requestannya banyak banget gitu, sampai-sampai saya pun pernah sedikit terhambat indenannya gitu karena saking banyaknya permintaan dari pisau ini. Nah, pisaunya seperti apa sih? Nah, di Turki itu kebanyakan pisau yang dipakai itu berbahan baja T5. Bahan baja T5 itu sejenis baja modern yang cara perawatan itu sangat-sangat mudah sekali ya. Baik dari sisi perawatan si bilahnya itu sendiri sampai dengan mengasahnya itu ya bisa dibilang tergolong mudah daripada jenis-jenis baja yang memang sedikit keras gitu kan. Nah, sedangkan si bahan T5 ini sendiri biasanya digolongkan baja modern yang memang anti karat ya, karena baja modern itu memang sudah termasuk ke dalam golongan yang anti karat. Nah, mau tahu nih pisaunya seperti apa? Sampai belibet ini bicaranya nih. Saking apa ya? Saking antusiasnya gitu. Karena jujur, ini adalah salah satu pisau yang memang sangat saya idamkan banget gitu ya. Dari mulai bentuknya, kemudian performanya dia sendiri juga ya ideal lah gitu kan, untuk kelas jagal pemula seperti saya itu, atau penyembeli pemula seperti saya itu ya ideal lah gitu kan. Dan ini juga bisa sangat membantu bagi teman-teman yang baru mulai
menggeluti dunia pisau pendek gitu, dan ini bisa menjadi salah satu rekomendasi buat kalian semua. Pisaunya seperti apa? Kalau video yang sebelumnya itu saya pernah membahas tentang pisau Hulusi Bursa. Hulusi Bursa yang El Yapmi itu ya. Nah, sekarang ini saya membahas tentang pisau sama satu produk juga, namanya Hulusi Argut. Ya, Hulusi Argut. Ini dia pisaunya. Oke, mungkin sudah agak familiar ya dari teman-teman semua, karena memang ini produksiannya memang sudah agak lama, dari tahun kemarin sebenarnya sudah ada ini, cuman ya qadarullah baru tahun ini saya punya. Ini saya pakai yang ukuran 18 sentian lah. Ini ya 19-an lah. Ini 19 senti ya, karena memang pisau ini tuh lebih bisa dibilang makernya hampir sama seperti di kita gitu. Cuman dia produksinya sudah lumayan banyak sekali gitu kan. Ini masih homemade lah, bisa dibilang homemade, cuman yang berskala pabrikan, dalam artian kuantitinya juga sekali produksi lumayan banyak gitu. Karena permintaan dari luar juga mungkin bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga banyak gitu. Dan ini adalah pisau dari Turki, di mana bahannya itu seperti yang saya bilang tadi, ini dari T5 gitu kan. Ini terbuat dari bahan T5, baja tetap bahan T5, dan juga ini kayunya hampir mirip dengan kayu-kayu yang dipakai dalam produk-produk Turki ya gitu. Dan nah, ciri khasnya adalah kalau yang Hulusi Argut ini itu si handle-nya itu diberi apa ini garis seperti ini ya, supaya tidak licin gitu ya. Oke, ini half tank ya, hampir full tank tapi dibikin half tank. Kemudian ada 3 pin di sini juga, terlihat sekali ya. Pembuatan pisau di sana itu kalau dari sisi kerapihan cukup kalau kata saya cukup gitu ya. Cuman ada beberapa aspek yang tidak dihilangkan itu maksudnya ini itu mengangkat produk handmade ya. Ini mengangkat produk handmade, di mana di sini masih sangat terlihat bahwa produk-produk handmade itu tidak luput dari yang namanya koreksi, entah itu koreksi dari sisi performa. Kalau dari SOP mungkin sudah mumpuni ya, sudah cukup lah. Kalau dari quality control sudah cukup gitu kan. Cuman yang jelas kita tidak melihat ke situnya. Kalau dari sisi ke situnya mungkin nanti ada beberapa teman-teman juga yang rehandle, biasanya seperti itu ya. Nah, seperti contoh di sini pemasangan pin ini mungkin karena diberi apa namanya variety di garis-garis seperti ini, akhirnya membuat salah satu si pinnya ini kurang baik ya, menjadi kurang halus gitu. Oke, seperti biasa juga di sini ada apa namanya pin bendera Turki ya. Kemudian nah ini ciri khasnya, ini hampir sama dengan yang Argut Bilal ya. Ini kan Hulusi Argut. Nah, yang satu lagi ada Argut Bilal yang waktu itu pernah saya review juga. Seperti biasa pakai gantungan seperti ini. Saya juga nggak tahu ini fungsinya buat apa. Dipakai buat tangan juga nggak cukup. Oh, pakai buat tangan nggak cukup. Kemudian juga di sini ada gantungannya. Ini pakai peluru ya, bekas peluru ini, sama gantungan ini bandul-bandulnya kayak gininya ya. Oke, kalau untuk genggamannya sendiri sih cukup ya, cukup. Nah, kalau dari sisi performa penampilannya sih, kalau kata saya udah lumayan lah ya. Ini udah lumayan ini. Dan ketebalannya itu cukup, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Ini ya sekitar 2 mili setengahan lah. Ini 2 mili setengah. Di sini ada marking ya, Hulusi Argut, Sivas. Oke, ini di kota Sivas bikinnya. Oke. Koreksi bila saya salah ya. Terus juga di sini ada lagi tambahan yang baru nih. Sekarang ada tambahan yang baru. Kalau dulu nggak ada nih, nggak ada dulu tulisan ini. Dulu itu cuma di sini aja Hulusi Argut. Oke, yang ini ya. Nah, yang ini Hulusi Argut aja. Nah,
Nah, sekarang ada tambahan ini, namanya dikasih tambahan special series. Special series tuh nggak tahu ya, mungkin bedanya dengan yang dulu apa. Kalau yang sekarang sebenarnya nggak jauh beda sih, cuman nggak tahu nih bedanya dari mana, kenapa bisa di marking special series gitu. Oke, nah ini kalau dari sisi performa, dan kalau dari ketajaman ini masih bawaan dari sana ya, bawaan pabrik di sananya sendiri. Kalau kata saya sih kalau dari ini, karena mereka itu full flat ya, mereka itu bawaan pabriknya sendiri sudah flat gitu. Nanti ya kalau selera kita pengen dirapihkan lagi, lebih ditipiskan lagi bisa sih. Ini masih bawaan dari sana, kita coba lihat ketajamannya ya. Oh, oke. Oke. Kalau hanya sekedar tajam sih. Cuman kalau untuk spek menyembelih kayaknya belum deh. Kayaknya belum. Karena mungkin dari pihak sananya sendiri dikirimkannya itu standar ketajamannya segini mungkin ya. Kalau untuk menyembelih sih bisa sih, karena kan SOP-nya ketajamannya kan sayat kertas ya. Cuman saya belum berani nih kalau misalkan nyembelinya ketajamannya cuma segini. Jadi kalau kata saya sih ini masih kurang sih. Masih kurang ya. Jadi biar nanti kita asah ulang aja gitu. Finishingnya satin ya. Ini finishingnya satin. Kemudian ini gantungannya tadi dari kulit ini. Gitu. Oke. Ini ya. Saya lebih suka pisau ini sih sebenarnya sama yang Bilal Argut. Harganya tidak terlalu mahal. Nanti kalau misalnya ingin pembelian silahkan nanti dicek aja ya, di linknya ada di deskripsi. Ini pisaunya, oke. Dan sellernya nih dari Alifa ya. Oke, ini pisaunya. Jadi buat teman-teman semua kalau misalkan pengen, wah saya pengen nih nyobain pisau pendek yang harganya ekonomis, nggak terlalu mahal juga, terus performanya juga punya nama, dalam artian ya kualitas juga tidak diragukan lagi, ya silahkan boleh dipakai produk dari Turki ini ya. Karena ada salah satu pisau produk juga sekarang lagi naik daun juga, harganya juga cukup lumayan ya. Kalau dari produk Turki sih harganya masih terjangkau lah, belum sampai di atas 500.000, belum lah. Kalau mungkin produk yang lain 18 cm pun sudah ada yang angka 700 ribuan lah gitu. Jadi intinya buat teman-teman semuanya, kalau misalkan pengen pisau yang recommended, dalam artian hal ini murah tapi tidak murahan dengan kualitas bagus, saya sangat menyarankan untuk pisau Turki. Dan belinya di mana? Belinya di sini, di Alifa. Oke, segitu aja reviewan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan jangan lupa kalau misalnya ada masukan, saran, kritik, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya tunggu sekali. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like dan juga di komen yang positif-positif, dan di subscribe juga. Jika misalkan bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi. Kalau misalnya ada yang ingin beli, link pembeliannya ada di deskripsi. Jangan lupa ya, buat diklik aja, nanti tinggal dipilih-pilih aja pisaunya mau di mana. Oke, terima kasih sekali lagi. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.